Ya. Mama Vena, apa kabar Mama Vena? Alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat. Tapi lebih glowing. Satu lebih glowing, satu lagi lebih langsing. Wow. Ayo, turun berapa kilo? 9. 9. Itu gitu mah dari dulu ya. Apaan dari dulu? Maksudnya dia kan deg-degan deh gue dengarnya. Deg-degan. Vena mah selalu cantik. Iya. Alhamdulillah. Iyalah. Apa yang menyebabkan turun 9 kilo itu apa? Puasa. Oh iya, kok kita puasa malah naik ya? Ya aku juga aku naik 5 kilo mah. Iya, tapi kan happy. Oh kalau aku Raffi happy kan birthday happy. terus. Oke, karena Aku happy asmara. Happy. Happy Salma dong. Happy Salma. maaf ya, Maaf ya, kita Pak. mewakili netizen aja ini juga. Iya biar tahu mah. Iya, Mewakili aku lah mama. Iya. sudah sampai tahapan Ya, agak Dewi juga panjang nanya ya. sebenarnya Iya. pengen tahu dia. Yang ada dua kan, KDRT Dan? yang di Kediri sama talak cerainya yang Nah, di itu gimana tuh? Oke, yang Pengadilan dua-duanya Jakarta. lagi diproses. dua-duanya lagi jalan. Ini sudah sampai tahap mana untuk proses bercerainya? Kalau perceraian masih replik dan duplik. Oke. Nah kalau untuk KDRT insya Allah itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Berarti akan ada proses penahanan? Udah ditahan dari Ya, dulu. tahan maksudnya sekarang. keputusan berapa tahun gitu akan seperti itu? Ya akan menuju ke vonis ya. Vonis nanti tinggal Iya. menunggu ketok palu vonis Iya. dari hakim. Oke, tapi yang saya baca katanya, maaf ya kalau salah, katanya tidak terjadi KDRT sebetulnya. Ada dari pihak sana menyebutkan seperti itu. Ya itu sah-sah aja. Kalau Pembelaan namanya- itu kan? Ya terdakwa tuh kan punya hak untuk bicara jujur atau enggak itu hak dia. Tapi aku sebagai korban KDRT aku bersyukur aja Irfan bahwa aku sampai di titik ini bisa sampai P21, bisa sampai sidang dan tinggal insya Allah kalau vonis artinya kan itu berapa lamanya itu sudah kewenangan hakim. Kalau aku sebagai korban KDRT aku udah berani speak up, sudah sampai jalur hukum sampai di titik ini aku bersyukur karena pasti ini adalah tuntunan dari Allah ya. Oke. Jadi buat aku alhamdulillah aku bisa punya mental yang kuat karena biasanya korban KDRT itu kalau kita berani speak up pasti kita akan di playing victim. Makanya takut. Diputar balik. Nah, Tadi kan makanya- pertanyaan Irfan Iya. dibilang tidak ada kekerasan. Ya, ya. Kalau tidak ada kekerasan nggak mungkin dong penangguhan penahanan sampai detik ini tidak dipenuhi. Oke. Dan RJ, Restoratif Justice, aku juga mesti jelaskan, meskipun aku korban KDRT, meskipun aku sudah di playing victim, aku sudah dibalik faktanya, sudah di cywar di media, tapi pada saat Ferry minta RJ, Restoratif Justice di Polda Jatim, Dikabulkan. aku memenuhi loh. Oh. Aku memenuhi, tapi kemudian besoknya beritanya beda kan, dibilang aku mengintimidasi, dibilang aku katanya, ya pokoknya semuanya nggak ada sesuai fakta. Makanya kenapa ini jalan terus proses hukumnya, karena dari Ferry minta RJ tapi dia tidak sepenuhnya mau menggunakan RJ itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ya Makanya jalan gitu. Dari pihak Mbak Vena justru memenuhi. Dari awal begitu KDRT kalau dia mengakui aja, aku nggak akan bawa ini ke polisi. Karena buat aku suami itu tanggung jawab, bukan Gentle. ya. Iya. Gentle aja kalau khilaf ya nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. kalaupun kita bercerai, aku pasti cerai baik-baik. Tapi pengakuan buat aku penting. Karena kan kita kalau menikah kan kepercayaan ya. Ya. Kalau kita percaya artinya kita komit, artinya dia punya tanggung jawab di situ. Ya. Nah kalau dia bilang bukan dia tuh siapa, di kamar kan cuma ada berdua. Gitu. Oke. Tapi ini membuat perempuan-perempuan lain juga lebih percaya diri untuk melaporkan kasus yang sama ya. Ya, yang penting kita kan di sini tidak curhat ke media, kita curhatnya langsung ke jalur hukum. Kalau aku penting, karena kalau kita udah berani speak up, kita harus yaitu tadi mental ya. Karena biasanya korban KDRT kalau dia tidak melek hukum, biasanya dia takut kalau udah di cywar atau mungkin di playing victim bisa dituntut balik. Makanya aku kan di sini mau datang ke acara-acara seperti ini, aku cuma bilang bagi semua ibu-ibu korban KDRT, kalian gak usah takut karena ada Allah. Ya. Dan kalau kalian punya support system yang baik, kebetulan alhamdulillah aku masih punya orang tua yang Anak-anak lengkap, juga support anak-anakku. Jadi buat aku ini keniscayaan. Jadi apa yang aku perjuangkan ini, kasus aku jangan hanya karena oh ya artis kemudian nanti mendelep, tapi nggak ada pembelajaran hukumnya sama sekali. Ya. Jadi apa yang aku upayakan ini mudah-mudahan jadi motivasi kalian buat semua ibu-ibu. Nggak apa-apa, kita harus berani bicara karena yang paling tahu kan kita Ya. sendiri. Dan tidak mudah untuk bisa berbicara seperti ini. Betul. Dengan trauma yang ada, betul. Ya makanya. Apalagi ada yang penguatnya yang selalu nemenin. Iya, Mama Vena. ini. Ini dia nih. Sini. Fannya. Aduh. Ini nih,
KDRT kekerasan dan rok tutu. Ini rok tutu nih. Kamu balerina iya? Mau les balet katanya di sini. Boleh lihat gak sih gerakan baletnya? Coba gerakan Dikit baletnya aja. lihat dong Fania. Coba. Nanti Om Irfan mau ikutin. Yang ke atas tangannya ke atas. Let it go. Wah. Terus kakinya. Kakinya nak. Yang ke atas. Oh mau split, coba split. Oh bisa dia. Oh my god. Split gimana Split, split? split. Oh no, it's okay. Tapi Oh, menurut keren. Fania ini ya anugerah terindah ya setelah Farel Atala Atala. besar kan Mama Vena kan ya mungkin siapa sih melihat anak aduh ada anak perempuan lagi senang banget nih Mama Vena ya. Ya, alhamdulillah. Jadi hari-hariku sama Fania karena kalau Vera sama Atala udah punya kesibukan. Ya. Tapi memang sewaktu dalam keadaan terpuruk kemarin Fania ada terus setiap hari kan sama Mama Vena kan dipelukin terus ya. Iya. Pelukin Mama terus ya? Gimana kalau Mama Peluk. sedih gimana? Kalau Mama sedih? Aduh. Dia sibuk ngaca di TV-nya di Dia monitor. dia ngeliat Aku cantik mukanya ya, cantik gitu ya. Kalau kakak Vera bang ya apa kakak? Manggilnya apa? Abang? Kakak. Sama kakak Vera sayang? Kakak Atala? Iya. Yang galak siapa yang suka Jahil. Yang suka jahil siapa yang suka jahil? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah ini ada 2 wanita cantik. Putri Indonesia juga ya kalau Mbak Vena kan betul kan? Oh iya. Gak ikutan. 3 dong, 3 wanita cantik. Oh, yang mana? Oh ini. Oh iya. Kang lihat sih Mbak. Udah pakai kebaya merah, ya. Kebaya merah. Kebaya merah tuh, ya. Kalau lu Kan merahnya ini bukan merah muda, ini merah tua. Ya, merah marong. Ini ada satu perempuan lagi nih. Yang Putri hebat. Indonesia juga. Putri Indonesia juga. Ini juga kemarin pernah melewati masa suram. Wah, ya nggak semua wanita lah bisa kembali cepat lagi untuk recovery dan sekarang dia sudah. Ya kan kalau orang kena mental itu kan kadang gimana sih caranya untuk kita bisa bangkit kan itu paling susah ya Mama Vena ya. Ya, untuk itu kita ngobrol yuk bersama dengan Angelina Sondang. Halo. Luar biasa. Alhamdulillah. Silakan. Halo. Mbak Enji. Saling. Sehat Enji ya? Sehat alhamdulillah. Keren-keren minta Ini nama juga kita nih. auranya makin keluar juga loh. Masa sih? Betul. Kalau dulu kemana-mana pakai baju biru, mulu sekarang udah Sekarang apa dong? sekarang bebas kan. Yang penting warnanya Oranye, berbahagia. Warna-warni. warna-warni. Iya. Orangnya. Aduh, tapi bagaimana? Keanu mana? Keanu kok nggak diajak? Kan Fadil. Bukan Keanu Fadil, ada Keanu anaknya dia, Keanu Mas Said. Lu nggak tahu lu. Tinggi, ganteng, sekolahnya sama si Rafathar. Ya kan datang pernah ke sini ya. Oh iya Keanu. Yang Aku sekolah sama satu sekolah sama Rafathar. Keanu nggak balet, Keanu nggak balet. Yang enggak lah. Nah ini kan Mama Vena kemarin pernah kena cobaan bangkit. Mbak Enji apalagi maksudnya hampir berapa tahun tuh Mbak Enji ya? Lama lah di dalam satu goa betapa dan sekarang udah bangkit lagi. Gua bertapa. Iya hebat loh. Apa loh. Alhamdulillah sih. Yang membuat Mbak Enji bangkit kali ini kan ada Fania. Iya. Sama sebenarnya yang pertama yang bikin kuat pasti anak, Keanu. orang tua. Tapi selebihnya karena kita udah belajar bahwa hidup ini hanya sementara. Tuh, dan kita akhirnya melupakan bahwa yang namanya ujian itu adalah kehidupan. Kalau kita nggak dapat ujian berarti kita nggak disayang sama Allah. Ya, Karena ketika kita diuji sama Allah, kita ingat bahwa ya Allah, Engkau yang akan membantu aku. Kalau kita nggak dikasih ujian, pasti nih saya nih Angelina Sondag nih. Nih saya punya teman segudang, presiden, menteri semua bisa. Tapi ketika kita ingat bahwa ya Allah, kan ada Allah. Dan manusia akan mati juga. Pasti innalillahi mau punya duit banyak, kaya, berkekuasaan. Tetap aja kalau udah ajalnya tiba, Iya. innalillahi. Dan karena kebahagiaan, kekayaan itu juga bisa menjadi sebuah ujian. Iya. Tapi justru itu yang ujian kadang-kadang kita lupa. Betul. Jadi Dan yang kemarin- paling sulit. Iya. Kemarin juga ini lebaran tahun pertama Mbak Enji tanpa ayah ya. Oh Iya, ya Allah. Oh iya. Betul sedih sih. Sedih sih ya namanya orang tua ya. Cuman disitulah bahwa akhirnya kita harus bisa melepaskan kemelekatan. Kalau almarhum ayah yang selalu Mbak Enji inget apa sih? Kan pasti Mbak Enji sampai hari ini
sifat, karakter, kebaikan, semuanya kan pasti ditanamkan salah satunya oleh ayah almarhum juga. Kalau ayah saya tuh adalah yang sangat toleran dan berusaha untuk menutupi kekecewaannya. Ayah mana sih yang nggak kecewa ketika anaknya Ya, berpindah agama gitu. Sementara ayah saya itu kan adalah rektor, berhasil meluluskan jutaan ribu mahasiswa. Tapi kan ketika dicibir sama sesama temannya mungkin kan, nah kok anak sendiri aja nggak bisa diarahin sih? Itu pasti luka dalamnya. Tuh, tapi ketika ngomong ke saya, oh ini baca Denji WA-nya. Aku tahu dia tuh lagi sedih gitu, tapi dia berusaha untuk nutupin gitu. Dan akhirnya aku rasa hidup itu adalah timbal balik. Ketika aku pernah mengecewakan orang tua dan orang tuaku sabar, sekarang gilirannya aku harus bersabar dengan mamaku. Ya. Karena mamaku sedang kena demensia level sedang, ada sedikit mentally ill. Jadi kalau aku tuh lagi, aduh mami jangan dong begini-begini gitu kan. Aku ingat, ya Allah orang tua aku dulu sabar loh Kak, ngurusin aku. Padahal tamparan ke orang tuaku tuh lebih. Jadi kalau aku lihat nanti mamaku kan lagi bikin lapis, ntar gulanya diambil, dibuang. Jangan dong gitu kan, adonannya dikacau. Gitu? Nanti Tapi kalau udah kita- bawanya jadi bawa lucu aja seperti anak kecil jadinya. Iya kan udah ini ya nggak Udah sepuh ingat. juga, iya. Nanti kalau kita, Mam jangan, nanti dia balas marah. Nah aku astagfirullahaladzim ya Allah, berarti akulah yang harus sabar untuk mengurusi orang. Tapi hebatnya walaupun pernah mengecewakan istilahnya dalam sisi lain, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, itu yang dilakukan justru mungkin mengobati rasa mereka kecewa seperti sebelumnya ya. Tapi aku punya sesuatu nih Apalagi Po? buat Kak Anggi. Ini yang Kak Anggi, Enji, Kak Ya, Anggi. Anggi. Ini nih, enak loh. Kak Anggi. Maaf ya Mbak Enji ya. Iya ini. Aduh, ini Enji. aku intip dulu ya. Oh, Panjang, putih, Yang tadi panjang. tadi. Bukan emang si Irfan yang mau. bukan beda. Apakah? Coba, apakah itu? Coba kita lihat. Tara. Wow, apa itu? Ini mah kue buatan aku. Cobain dong. Cobain dong. Karena kemarin ini ya, laris manis ya kemarin ya? Iya, kalau ini nih kue khusus edisi Manado nih. Jadi kalau di Manado tuh kita kuenya begini-begini. Ini namanya kenari curah. Coba Kenari ya. apa? Kenari curah. Kenari curah. Oh, mau coba ya? Atasannya tuh banyak kenari-kenarinya. Ini cookies wafer. Enak loh Mbak Enji. Coba ya Sina. Ya, ya alhamdulillah ya. Dia jualan online gitu. Aku jualan online. Oh beli dia beli. Wih, hebat Ini atasnya banget. kayak kastengel gitu. Iya, jadi Oh. sisa adonan kastengel. Enji bikin Oh, sendiri. Aku dicampur. bikin pakai wafer di dalamnya. Cobain ini enak, ini enak. Cobain dong. Ini enak sumpah. Cobain dong. Ya udah gini deh. Enak Ini karena ya? kuenya enak, kita makan dulu ya. Iklan dulu dah. Kita makan dulu. Udah BBB. Udah pagi. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Ada beberapa persoalan yang menyita energi Mbak Enji. Iya. Dan Kayak itu- kawin nggak ya, politik nggak ya.